3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harlistati, nomor induk mahasiswa 2390 2249 51286. Program studi pendidikan guru sekolah dasar kategori 3 angkatan 1 tahun 2023 Universitas Negeri Makassar. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran hari ini tanggal 6 Maret 2024 di UPTD SD Negeri 5 Pasir Putih, kelas 2, mata pelajaran matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Pimpin Irma. Ya, jadi sebelum kita masuk pada pelajaran, saya absen dulu ya. Kira-kira siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Dengarkan namanya Irma, Nadila Putri, Elsa, Tiara Salsabila, Abdal, Davin, Iqbal Maulana, Rizky Alam, Rizky Rinsi, Ramadan. Ya, jadi untuk hari ini hadir semua ya. Iya. Sebelum kita masuk pada pelajaran, marilah kita menyanyikan dulu salah satu lagu wajib nasional. Berdiri semua. Ya. 1, 2, 3, ya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua, sudah bebas negeri kita untuk selama-lamanya. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah milik kita untuk selama-lamanya. Ya, duduk kembali. Ya, jadi hari ini kita mempelajari tentang pelajaran kita, materinya matematika untuk kelas 2 semester genap. Mata pelajaran matematika tentang akurasi waktu. Apakah anak-anak sekalian sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Siap. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, peserta didik dapat membaca waktu pada jam dinding dalam satuan menit dengan tepat. Anak-anak sekalian, siapa yang sudah bisa melihat jam atau sudah bisa menentukan misalnya hari ini jam sekian ada les sore? Siapa yang sudah
bisa menentukan menit terus detik jam. Siapa? Sudah bisa semua? Iya. Sekarang lihat, peserta didik dapat satu skala adalah menit, dan jika berputar satu putaran memakan waktu 60 detik atau 1 jam, serta jika jarum pendek bergerak satu putaran maka akan memakan waktu 60 detik atau 1 menit. Dengan melalui pembelajaran atau mempraktekkan bisa kita mengetahui 1 jam itu berapa detik dan berapa menit. Jadi kita dapat memahami selisih waktu awal dan akhir sebagai durasi atau lama waktu. Siapa yang ini gambar apa? Ini gambar apa? Ini jam dinding. Siapa yang sudah pernah melihat jam tangan atau jam dinding? Ya, saya kira sudah semuanya bisa melihat jam tangan dan jam dinding. Sekarang lihat, ini ada jam dinding, menunjukkan jarum pendeknya ini menunjukkan jam berapa? Jarum panjang menuju ke angka berapa? 2. Berarti jam berapa ini? Jam 10 lewat 2. Ini jam 10 lewat 10. Ya, jam 10 lewat 10. Kalau misalnya jarum panjang dia menunjuk ke angka 1, berarti dia jam 10 lewat 5 menit. 5 menit. Kalau dia jarum panjang dia menunjuk ke angka 3, berarti dia jam 10 lewat 15 menit. Kalau misalnya jarum pendek dia menunjuk ke angka 12, terus kalau jarum panjang dia menunjuk ke angka 4, jam 12. Iya, jam 12 lewat 20. Bisa dimengerti? Nah, sekarang ini ada jarum, ada jam, dia menunjukkan angka berapa ini? Jarum panjangnya dia menunjukkan. Sekarang lihat, durasi waktu adalah rentang waktu atau lamanya suatu hal atau sebuah peristiwa berlangsung. Maka waktu dalam artian suatu ruang yang dapat diukur dimulai dari detik, menit, dan hari. Lihat hari, bulan, dan tahun. Satu bulan itu ada berapa hari? 30 hari. Iya. Kalau satu hari itu ada berapa jam? Iya, 24 jam. Ini coba lihat satuan waktu. 1 detik, 2 ada 2 menit, 3 jam,
Oktober, November, dan Desember. Jadi di sini kita mengetahui, kita harus tahu bahwa dalam 1 jam itu ada berapa detik, ada berapa menit. 1 jam ada 60 menit. Kalau 2 jam ada berapa menit? 120 menit. Sekarang lihat anak-anak, apa saja contoh menggunakan waktu yang ada di sekitar kalian. Misalnya di sekolah kita masuk jam pertama itu jam berapa? Masuk kelas jam berapa? Jam 7:30. Jadi keluarnya itu jam 9. Nah, itu dia menentukan waktu. Jam 7:30 sampai jam 9 itu kira-kira berapa jam itu? Ada berapa jam? 2 berapa? Iya, 2 jam 30. Ya, sekarang ya, coba mana kelompok A, kelompok B, kelompok C, coba kelompok A naik di depan, tunjukkan jam. Coba dari kelompok A, coba ada, coba jam 18, coba jam 18, jam 8. Putar ini ya, putar jam 8. Kira-kira jam 8. Ini jam 8 pas atau jam 8 lewat atau jam 8 kurang? Ini jam 8 kurang 5. Ini jam 8 kurang 5. Karena kenapa dikatakan jam 8 kurang 5? Karena dia jarum pendeknya dia menunjuk ke angka 8. Sedangkan jarum panjang dia menunjuk ke angka 11. Kalau jam 8 pas dia posisinya harus berada di angka 12. Nah, ini jam 8 pas. Jam 8 pas. Nah, kalau jarum panjang yang menunjuk ke angka plus. Kalau jarum panjang yang menunjuk ke angka 1, jam 8 lewat 5. Nah, sekarang kalau jarum pendek berada di antara jam 9, jam 8 dan jam 9, jarum panjang berada ke angka 6. Ini menunjukkan jam berapa? Coba lihat di sini semua. Jam berapa ini? Lihat ini 8:30. Bisa dimengerti? Ini menunjukkan jam 8:30. Kalau jarum panjang dia menunjuk ke angka 7. Ini menunjukkan jam berapa?
jarum panjang berada ke angka 10. Ini jam berapa? Jam 9 kurang 10. Ini jam berapa? Tiara Salsabila? Jam 9 kurang 10. Iya, kurang 10. Terus kalau Fitri, ini jam berapa Fitri? Jam berapa ini Fitri? Iya, jam 9 kurang 10. Ini menunjukkan jam berapa ini? Coba lihat di layar. Iya, ini menunjukkan jam 3 pas. Karena jarum panjangnya dia posisinya menunjukkan angka 12. Sedangkan jarum pendek dia menunjukkan ke angka 3. Bisa mengerti? Bisa? Siapa yang belum mengerti? Siapa yang belum mengerti? Nah, sekarang coba satu tunjuk Irma di depan. Coba tunjukkan jam 10:05. Bagaimana yang lain? Sudah benar? Ya, ini dan kenapa dia dikatakan jam 10:05? Jarum panjang dia berada di posisi sedangkan jarum pendek berada di angka 10. Nah, sekarang coba Tiara Salsabila di depan. Jam 11 pas. Tunjukkan jam 11 pas. Jarum pendek berada di mana? Sedangkan jarum panjang kasih pas. Jarum pendeknya ini jam 11. Coba. Ya, coba yang lain. Coba Fitri. Kalau jarum pendek dia menunjukkan di angka 5, jam berapa? Ya, jam 5. Sekarang kalau jarum panjang dia menunjukkan ke angka 3, terus jarum panjang ke angka 6, itu jam berapa? Jam setengah 4. Ya, jam setengah 4. Bisa dimengerti? Ya. Sekarang kita lihat jarum panjang dimulai dari bagian atas pada jam yang menunjukkan ke angka. Ini melambangkan menit setelah melewati jam. Untuk setiap menit setelahnya jarum panjang bergerak satu tanda ke arah kanan. Sekarang lihat, ini dia menunjukkan jarum pendek dan menunjukkan ke angka berapa? Jarum panjang ke angka 2. Pas atau lewat? Pas atau lewat ini? Iya, lewat. Lewat berapa?
menit. Kalau jarum panjang ini dia berada di angka 3, ya lewat 15. Satu kali jalan itu jarum panjang 1 menit atau 1 detik. Nah, lihat, kalau dia berada di posisi 12, jarum panjang berarti jam 10 lewat jam 10 pas. Kalau dia berada di angka 1 berarti dia jam 10 lewat 5 menit. Nah, sekarang kalau berada di dia bergeser sedikit berarti dia 6 menit. Bisa dimengerti? Bisa? Nah, sekarang lihat. Jarum pendek menunjukkan pada angka 3 dan jarum panjang menunjukkan pada angka 12. Berarti dia dinyatakan jam 3.00. Dibaca pukul 3.00. Pukul 3.00 atau jam 3.00. Karena dia pas. Jarum panjang dia pas di posisi jam 12. Sedangkan jarum pendek berada angka 3. Sedangkan jarum panjang dia berada di angka 12. Bisa mengerti yang lain? Bisa? Nah, sekarang lihat. 1 jam itu ada berapa menit? 60 menit. Kalau 2 jam? 120 menit. Kalau 1,5 jam? 1 jam 120. Kalau 1,5 jam? Sekarang lihat di bawah, perhatikan di bawah. 1 jam itu ada 60 menit. 1 menit ada 60 detik. Sedangkan 1 hari ada berapa jam? Iya, ada 24 jam. Kalau 2 hari ada berapa jam? 48 jam. 1 menit ada 60 detik. Kalau 2 menit ada berapa detik? Ada 120 detik. Bisa dimengerti? Bisa? Sampai di sini apakah kalian sudah mengerti apa yang saya jelaskan tadi tentang waktu? Ya. Sekarang saya bagikan LKPD-nya.
Lihat, menyelesaikan LKPD bersama teman-teman kelompoknya. Sekiranya kelompoknya sudah dibentuk, ya, kerjakan LKPD-nya secara berkelompok, kerja bersama. Ingat itu? Ya, kerja bersama. Dengan anggota kelompoknya. Jangan kerja sendiri ya, kerja bersama anggota kelompok. Tuliskan anggota kelompoknya di lembar tugasnya. Kerjasama. Kerjasama ya. Kerjasama ini antara satu kelompok itu kerjasama. Sudah ada selesai? Sudah ada selesai? Kelompok berapa sudah selesai? Kelompok B, kelompok C sudah selesai? Kalau kelompok A? Ya, sekarang lihat masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya ke depan. Kelompok A dulu, coba. Kelompok A, naik depan, bacakan hasil kerja kelompoknya. Ya.
Ya, sekarang kelompok berapa sudah selesai? Coba kelompok C. Kelompok C berdasarkan hasil kerja kelompoknya. Kelompok A bagaimana? Selesai? Ya, sekarang kelompok C dulu. Sekarang kelompok A. Nah, saya baca di depan. Nah, sekarang sini. Untuk kelompok A, hasil jawaban dari kelompok A, waktu ketika mereka meninggalkan sekolah, jarum pendek dia berada di angka 9, sedangkan jarum panjang berada di angka 12. Dia menyatakan bahwa waktu ketika mereka meninggalkan sekolah yaitu jam 9.00 atau pukul 9.00. Berarti jam 9. Iya. Bagian B, waktu ketika mereka tiba di stasiun kereta api jam 9:05. Jarum panjang dia berada ke angka 1, sedangkan jarum pendek dia berada ke angka 9. Sekarang hasil kelompok A. Kelompok B itulah hasil dari kelompok A. Sedangkan hasil dari kelompok B, waktu ketika mereka meninggalkan sekolah jam 9.00. Nah, sekarang jarum panjang dia berada di posisi 9, sedangkan jarum pendek berada di posisi angka 12. Maka dia jam 9.00. Sedangkan waktu ketika mereka tiba di stasiun kereta api, jarum panjang berada ke angka 9, sedangkan jarum pendek berada ke angka 1. Kira-kira itu jam 9 pas atau jam 9 lewat? Jam 9 pas atau jam 9 lewat? Jarum panjang dia berada di angka 1, jarum pendek dia berada di angka 9. Jam 9, iya, jam 9 lewat
5. Itulah hasil dari kelompok A. Sekarang dari kelompok B. Dari kelompok C, jarum panjangnya dia menunjukkan angka berapa tadi? Iya, angka 1. Jarum pendek dia menunjukkan angka 9. Berarti dia sementara hasil kerja kelompok C yaitu jam 9 lewat 10. Sementara jarum pendeknya dia berada di angka 5. Berarti dia jam 9 lewat 5. Ya, jadi apakah materi atau pelajaran kita hari ini sampai di sini ada yang belum dimengerti tentang pelajaran kita tadi? Masih ada yang belum dimengerti atau yang belum dipahami? Tidak ada. Ya, jadi lihat, durasi adalah rentang waktu atau lamanya suatu hal atau sebuah peristiwa berlangsung. Waktu dalam artian suatu ruang yang dapat diukur, dimulai dari detik, menit, jam, jam, hari, bulan, dan tahun. Itulah yang kita harus pelajari atau yang harus kita pahami tentang pelajaran kita tadi ya. Iya. Ya, saya kira sampai di sini tidak ada masalah sampai di sini. Saya kira sudah dipahami semua. Ya, saya kira pelajaran kita hari ini saya cukupkan dari sekian. Saya ucapkan dengan ucapan terima kasih banyak.